Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita berjumpa lagi ya untuk mata kuliah statistika, dan di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai regresi dan korelasi. Langsung saja ya, saya jelaskan. Analisis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih, di mana terdiri dari dua variabel. Yang pertama ada yang namanya variabel bebas atau independen, ya. Ini adalah variabel yang mempengaruhi, di mana nilai prediktornya itu ditulis pada sumbu X atau lebih dikenal dengan istilah sumbu horizontal. Sedangkan yang kedua itu adalah variabel tak bebas atau dependen. Ya, ini adalah variabel yang dipengaruhi, di mana nilai terikat ini ditulis pada sumbu Y, ya, atau dikenal dengan sumbu vertikal. Nah, untuk variabel tak bebas atau Y, ini kalau di dalam penelitian merupakan respon atau outcome yang diukur akibat perlakuan dari variabel bebas ya, atau X. Contohnya seperti umur versus tinggi tanaman, di mana X-nya ini umur, sedangkan tinggi itu Y. Ya, contoh yang kedua misalnya biaya promosi versus volume penjualan. Maka X-nya itu adalah biaya, sedangkan Y-nya adalah volume. Kemudian, macam hubungan antar dua variabel. Pada dasarnya, hubungan antar dua variabel ini bisa dibedakan menjadi hubungan searah atau positif. Kemudian ada juga hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif, dan tidak ada hubungan. Yang pertama adalah hubungan searah atau positif. Ini adalah hubungan yang searah, itu diartikan apabila perubahan variabel X atau independen ini akan mempengaruhi variabel Y atau dependen yang searah. Atau bisa dikatakan juga jika variabel X ini bertambah, maka variabel Y itu juga akan bertambah pula. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, misal hubungan antara pengeluaran iklan dan jumlah penjualan. Kemudian ada juga hubungan antara penghasilan dengan pengeluaran konsumsi. Ya, ini searah. Kemudian yang kedua itu ada hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif. Dua variabel ini dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen atau X-nya ini akan mempengaruhi variabel dependen atau Y, yaitu pada arah yang berlawanan. Artinya, apabila variabel X ini bertambah, maka variabel Y-nya akan berkurang. Atau sebaliknya, jika variabel X-nya ini berkurang, maka variabel Y-nya justru yang akan bertambah. Contohnya, misal hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Ya. Contoh yang lain misalnya hubungan antara harga barang dengan jumlah yang diminta. Ya. Ini bisa dilihat usia kendaraan ya, semakin usianya baru ya, itu pasti harganya masih tinggi. Tapi kalau usia kendaraannya itu sudah lama, pasti harganya akan lebih murah ya, kurang lebih seperti itu.
Yang ketiga adalah tidak ada hubungan. Dua variabel itu dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independennya ini tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen. Contohnya misal hubungan antara konsumsi pangan dengan tingginya gedung. Nah, ini tidak ada hubungan ya. Konsumsi pangan sama tinggi gedung. Ini sangat-sangat jauh sekali, ya. Selanjutnya mengenai persamaan regresi, ya. Nah, untuk persamaan ini memungkinkan peramalan nilai suatu variabel tak bebas dari nilai variabel bebasnya. Di mana untuk garis regresi, garis linear yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, ya, misalnya variabel X dengan variabel Y. Dan sebenarnya hanya merupakan garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran dari data tersebut. Nah, untuk penggambarannya itu ada dua ya pada garis regresi. Yang pertama ada metode diagram berserak atau the scatter diagram. Sedangkan yang kedua itu ada metode jumlah kuadrat terkecil atau the least square method. Nah, untuk diagram pencar, yaitu setelah ditetapkan bahwa terdapat hubungan logis di antara variabel, maka untuk mendukung analisis lebih jauh, tahap selanjutnya adalah dengan menggunakan grafik. Di mana grafik ini disebut dengan diagram pencar yang menunjukkan titik-titik tertentu. Setiap titik di sini memperlihatkan suatu hasil yang kita nilai sebagai variabel tak bebas maupun bebas. Dan diagram pencar sendiri itu memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. Dan yang kedua adalah membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, ini adalah gambar diagram pencar. Ini yang pertama, itu ada yang hubungan dengan garis positif. Ini seperti ini bentuknya. Kemudian ada juga yang hubungan garis positif tapi lebih tersebar. Nih, penyebarannya lebih banyak ya dibandingkan yang ini. Kemudian yang ketiga ada hubungan garis negatif. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang keempat ada hubungan garis lengkung negatif. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga hubungan garis lengkung ya, negatif juga. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Ya. Jadi ada tiga macam ini. 1, 2, 3. Ya, ini bentuknya yang membentuk lengkung negatif. Ya. Kemudian, nah yang terakhir adalah yang tidak ada hubungan. Nah ini, tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai metode jumlah kuadrat terkecil. Regresi di sini merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Di mana istilah regresi itu sendiri berarti ramalan atau taksiran. Ya. Dan persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar ini dikenal dengan istilah persamaan regresi. Ya. Dan untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil. Sehingga bentuk persamaan regresinya menjadi Y sama dengan A plus BX. Nah, ini contoh ya, gambar regresi linear ya, yaitu dari umur terhadap berat badan. Nah, tujuan regresi linear sendiri itu untuk melihat hubungan linear antara dua variabel atau lebih.
ya. Nah, pada persamaan garis linier yang tadi menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, A di situ menunjukkan suatu konstanta, sedangkan B-nya ini menunjukkan koefisiensi dari regresi. Nah, untuk persamaan regresi linier sendiri, persamaan umumnya tadi sudah ya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Di mana untuk rumus menentukan persamaan garis regresinya, untuk mencari B-nya, ini menggunakan rumus N dikali sigma XY min ya, sigma X dikali sigma Y, dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X ya, kemudian dikuadratkan. Sedangkan untuk mencari A, ini sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat, ini min sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat ya. Maka A-nya sama dengan Y min BX. Sebagai contoh, misalnya berikut adalah data biaya produksi dan volume penjualan roti. Yang diminta adalah tentukan persamaan garis regresi dari data berikut, di mana X menyatakan biaya promosi dan Y menyatakan volume penjualan. Jadi ada ya, ini tabelnya dari tahun 92 sampai 96 ya. Tahun 92 X-nya itu 2, Y-nya 5, tahun 93 X-nya 4, Y-nya 6, tahun 94 X-nya 5, Y-nya 8, kemudian tahun 95 X-nya 7, Y-nya 10, dan tahun 96 X-nya 8, Y-nya 11. Maka N-nya ya, ini jumlah datanya ya, itu ada 5. Kemudian X-nya ini ditotal ya, dijumlahkan semua maka didapatkan hasilnya 26. Kemudian untuk Y-nya apabila ditotal maka didapat hasilnya adalah 40. Selanjutnya kemudian dibuat seperti ini ya. Tadi yang diketahui hanya X dengan Y. Maka kita buat X kuadratnya. X kuadrat berarti di sini 2 dikuadratkan menjadi 4 ya. 4 menjadi 16, 5 menjadi 25, 7 menjadi 49 dan 8 menjadi 64. Begitu juga untuk Y kuadratnya yaitu 5 menjadi 25, 6 menjadi 36, 8 menjadi 64, 10 menjadi 100, 11 menjadi 121. Selanjutnya adalah XY. XY berarti 2 dikalikan 5, ya. 4 dengan 6, 5 dengan 8, 7 dengan 10, dan 8 dengan 11. Kalau sudah ketemu, kemudian kita jumlahkan. Tadi X-nya dijumlahkan semua, hasilnya 26. Y-nya ini jumlahkan semua, hasilnya 40. Kemudian untuk X kuadrat, totalnya adalah 158. Y kuadrat itu 346. Dan XY adalah 232. Nah, untuk bentuk persamaan regresi linier sederhananya itu menjadi Y sama dengan A plus BX, di mana datanya adalah 5. Maka, nah, pakai rumus yang tadi ya. Nah, ini B sama dengan ya sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Maka B-nya N-nya itu 5, kemudian ya sigma XY. Nah, di sini sigma XY-nya adalah 232 dimasukkan. Kemudian dikurangi sigma X. Sigma X adalah 26. Kemudian sigma Y adalah 40. Dibagi, kemudian N-nya 5, sigma X kuadrat. Nah, ini 158. Ya, kemudian sigma X ya. Sigma X-nya ini 26. Nah, 26 dikuadratkan. Maka didapat 5 dikali 232 itu 1160. Kemudian 26 dikali 40 itu 1040. 5 dikali 158 itu 790. Kemudian 26 dikuadratkan 676. Ya. 1160 dikurangi 1040 menjadi 120. Kemudian 790 dikurangi 676 itu 114. Kemudian 120 dibagi 114 itu 1,05 sekian ya. Kemudian ingat dibulatkan.
Setelah dapatkan itu, maka kita mencari A, ya, tadi rumusnya sama. A sama dengan sigma Y, ya, per N, sigma Y per N dikurangi B kali sigma X per N. Maka dimasukkan sigma Y-nya di sini 40, ya. N-nya 5, ya. Kemudian B-nya ini hasilnya tadi dimasukkan, ya. Kemudian dikali sigma X-nya berapa? Ini 26. Kemudian dibagi N-nya 5. Ya, maka didapat 40 bagi 5 itu 8. 8 dikurangi. Ini tadi ini bisa dibulatkan sendiri ya. Kalau mau lebih kecil nggak apa-apa. Ya, kemudian dikalikan 26 bagi 5, 5,2. Ya, maka 8 dikurangi sekian itu, maka ketemunya hasil akhirnya sekian. Ini kalau dibulatkan. Nah, kemudian dimasukkan ke persamaan. Persamaannya tadi Y sama dengan A plus BX. Maka Y, A-nya ketemu. Nah, ini ya. Dimasukkan plus Y-nya adalah ini. Ya. Kemudian diberikan X. Nah, kalau sudah, berarti untuk peramalan menggunakan persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 2,530 plus 1,053X. Nah, kalau dari persamaan linier tadi sudah didapatkan, ya, kemudian ditentukan biaya promosinya itu 10 juta. Ya, maka berapa volume penjualannya? Nah, kalau ditentukan, berarti kita masukkan Y sama dengan 2,530 plus 1,053X. Di mana biaya promosinya X-nya ini 10 juta. Ya, X sama dengan 10. Maka untuk mencari Y-nya itu sama dengan 2,53 ya ini ditambah 1,053 dikalikan 10 ya. Maka didapatkan hasilnya adalah 13,6 ya. 13,6. Nah, kemudian berapakah volume penjualannya? Berarti volume penjualannya yaitu ini 13,06 dikali. Nah, apa namanya? Rotinya itu udah berapa? Misalnya 100 kue ya atau 100 roti. Ya, maka 13,06 kalikan 100 roti. Nah, itu didapat volume penjualannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk pembacaan garis regresi, ya. Sebagai contoh, jika garis regresi maka dapat diartikan ya bahwa hasil penjualan itu akan bertambah sebesar 0,95 pada setiap kenaikan pengeluaran iklan sebanyak 1 satuan. Ya, jadi garis ini itu bisa diartikan ya hasil penjualannya itu akan bertambah sebesar ini 0,95 ya untuk setiap kenaikan pengeluaran iklan ya. Ini cara membacanya. Selanjutnya adalah koefisien regresi. Koefisien regresi ini adalah lereng garis regresi ya atau yang dikenal dengan istilah nilai B. Di mana nilai B itu positif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y-nya itu searah ya atau hubungannya positif. Sedangkan kalau nilai B-nya itu negatif, maka menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y itu berlawanan arah ya atau hubungannya negatif. Dan apabila besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y itu ditentukan besar kecilnya dari koefisien regresi. Nah, untuk interpretasi penyimpangan standar terhadap garis regresi atau standar error of estimate, ya. Yang pertama itu adalah penyimpangan standar terhadap garis regresi diinterpretasikan sebagai penyimpangan terhadap rata-rata. Kemudian, semakin besar nilai SE-nya, ya, standar errornya, semakin tersebar titik-titik yang berada di sekitar garis regresi. Kemudian, apabila SE-nya itu sama dengan 0 atau penyimpangan standar terhadap garis regresi sama dengan 0, maka semua titik berada di sepanjang garis regresi. Dan apabila SE-nya sama dengan 0,
maka persamaan garis regresi dapat digunakan secara sempurna, yaitu untuk menaksir variabel dependen. Selanjutnya adalah koefisien korelasi. Nah, ini adalah alat kedua untuk menjelaskan antara variabel X dan Y. Ya. Jadi menjelaskan hubungan antara variabel X dengan Y. Di mana koefisien korelasi ini merupakan akar dari koefisien determinasi, di mana R sama dengan akar R kuadrat. Dan koefisien korelasi sendiri ini menunjukkan arah hubungan antara variabel X dengan Y. Korelasi atau R ya, atau dikenal dengan koefisien korelasi, itu menyatakan tingkat keeratan atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel ya, sama dengan ukuran hubungan dua variabel. Nilai R-nya itu biasanya berkisar antara -1 sampai dengan +1. Untuk nilai R yang positif itu ditandai oleh nilai kovarian yang positif. Sedangkan untuk nilai R yang negatif ditandai oleh nilai kovarian yang negatif. Sedangkan jika nilai R-nya itu mendekati -1 atau +1, maka X dan Y-nya itu memiliki korelasi linier yang tinggi. Ya. Tetapi jika nilai R-nya sama dengan -1 atau R sama dengan +1, maka X dan Y-nya memiliki korelasi linier yang sempurna. Dan apabila nilai R-nya sama dengan 0, maka X dan Y-nya tidak memiliki relasi linier sama sekali. Selanjutnya adalah hubungan variabel. Hubungan dua variabel ada yang positif, ada juga yang negatif. Hubungan X dan Y itu dikatakan positif apabila kenaikan atau penurunan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan atau penurunan Y. Sebaliknya dikatakan negatif kalau kenaikan atau penurunan X pada umumnya diikuti oleh penurunan ataupun kenaikan dari Y-nya. Untuk korelasi positif, ya, ini adalah koefisien relasi antara X dan Y yang mempunyai hubungan positif. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang positif. Kemudian untuk korelasi negatif berarti koefisien relasi antara X dan Y-nya itu mempunyai hubungan negatif. Ya, bentuknya seperti ini. Dan yang ketiga adalah yang tidak berkorelasi. Nah, kalau tidak berkorelasi berarti koefisien relasi antara X dan Y itu tidak punya hubungan ya, atau hubungannya lemah sekali. Jadi bentuknya bisa seperti ini atau seperti ini. Selanjutnya, koefisien korelasi itu adalah derajat hubungan antara X dan Y yang dinyatakan R sama dengan B akar JXX per JYY. Ya, dengan JXX sama dengan sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dibagi N. Dan JYY ini sama dengan sigma Y kuadrat min sigma Y ya dikuadratkan per N, di mana R itu bergantung dari B, kemudian R itu bernilai negatif, maka berhubungan terbalik. Dan R kuadrat itu adalah koefisien determinasi sumbangan variabel terikat terhadap variabel bebas. Nah, untuk koefisien determinasi sendiri, X-nya itu dikatakan mempengaruhi Y jika berubahnya nilai X akan menyebabkan perubahan nilai Y. Akan tetapi, naik turunnya Y, ya, ini adalah sedemikian rupa sehingga nilai Y-nya itu bervariasi. Tidak semata-mata disebabkan oleh X, karena masih ada faktor lain yang menyebabkannya. Kemudian, untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari X terhadap naik turunnya nilai Y, maka harus dihitung dengan koefisien penentuan ya, atau koefisien determinasi. Di mana koefisien determinasi
itu sama dengan R kuadrat. Nah, kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linier ya atau paling tidak mendekati, itu diukur dengan satu nilai yang disebut koefisien korelasi. Di mana nilai koefisien korelasi ini paling sedikit -1 dan paling besar adalah +1. Ya. Jadi, jika R-nya sama dengan koefisien korelasi, maka R dapat dinyatakan sebagai berikut. -1 lebih kecil atau sama dengan R dan lebih kecil sama dengan +1. Nah, di sini ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya, maka jika R sama dengan +1, hubungan X dan Y-nya sempurna dan positif. Ya. Kemudian kalau R yang sama dengan -1, maka hubungan X dan Y-nya sempurna dan negatif. R mendekati +1, maka hubungannya sangat kuat dan positif. Sedangkan kalau R mendekati -1, maka hubungan sangat lemah dan negatif. Sebagai contoh dari studi kasus, diketahui suatu penelitian terhadap hubungan antara nilai biaya periklanan dengan tingkat penjualan dari sebuah koperasi adalah sebagai berikut. Ya, ini biaya periklanan masing-masing 50, 51, 52, 53, 54. Sedangkan tingkat penjualannya ini ada 40, 46, 44, 55, dan 49. Yang diminta adalah tentukan persamaan regresinya. Dan yang kedua, berapa besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Maka yang pertama seperti biasa kita buat menjadi tabel. Tadi diketahui ada X dengan Y-nya. Maka kita buat seperti biasa XY. XY berarti 50 dengan 40 dikalikan. Kemudian 51 sama 46, 52, 44, 53, 55, 54 dengan 49. Masing-masing hasilnya ini. Ya. Kemudian kalau sudah kita buat X kuadrat. X kuadrat berarti 50 kali 50. 51 kali 51 ya. 52 kali 52, 53 kali 53 dan 54 kali 54. Hasilnya ini. Yang terakhir adalah membuat Y kuadrat. Maka di sini Y-nya 40 kali 40 ya, hasilnya ini. Kemudian 46 kali 46, 44 kali 44, 55 kali 55 dan 49 kali 49. Maka didapatkan ini semua. Kalau sudah ketemu semua, kemudian masing-masing dijumlahkan. X dijumlahkan semuanya, hasilnya 260. Y juga sama, dijumlahkan semua, hasilnya 234. Kemudian XY dijumlahkan semua, hasilnya 12, 19, 5. X kuadrat dijumlahkan semua, hasilnya 13, 5, 30. Dan Y kuadrat dijumlahkan semua menjadi 11,078. Setelah itu kita menentukan koefisien A dan koefisien B. Ya, yaitu pakai rumus B sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikuadratkan. Maka N-nya itu 5 nih, ya datanya ada 5. Kemudian sigma X berapa? Sigma X itu sigma XY ya ini. Sigma XY ini yaitu 12195. Ya, sigma XY 12,195. Kemudian sebelahnya ini ya, sigma X dengan sigma Y. Sigma X 260, sigma Y 234. Kemudian dibagi N-nya 5. Kemudian sigma X kuadrat. Nah, ini 13, 5, 30 ya. Kemudian sigma X. Nah, ini sigma X 260 dikuadratkan. Ya. Ini dikalikan, kemudian dikurangi ini, terus dibagi yang bawah. Maka ketemu hasilnya adalah 2,7. Ya. Ini untuk B-nya ketemu 2,7. Selanjutnya untuk mencari A itu sama dengan Y min BX. Maka A sama dengan sigma Y min B sigma X dibagi N. Maka sigma Y-nya berapa? 234. Nah, 234 min B-nya berapa? B-nya udah ketemu 2,7. 2,7 dikali sigma X. Sigma X berapa? 260. Ya, kemudian dibagi N-nya 5. Maka
Ya, ini dikalikan dulu. Kalau sudah baru 234 dikurangi ini. Setelah ketemu dibagikan 5. Hasilnya adalah min 93,6. Maka persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, maka Y sama dengan A-nya adalah min 93,6 plus B-nya adalah 27. X. Maka untuk menentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasinya, ya pakai rumus N sama dengan B dikali akar JXX ya per JYY. Untuk JXX ini sigma ya X kuadrat min sigma X kuadrat per N, JYY-nya sama dengan sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N. R sama dengan, maka ya, B dikali akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N, yang ini ya, dibagi ini. Ya, maka R-nya sama dengan B itu 2,7 tadi sudah ketahui ya. Nah, kemudian dimasukkan ini tadi ya sesuai dengan tabel. Nah, setelah ketemu ini maka 27 dikalikan ya. Nah, hasilnya adalah ini ya 0,76 ya. Nih. Kemudian untuk KD-nya ya, koefisien determinasi itu sama dengan R kuadrat. Maka sama dengan hasil ini 0,76 dikuadratkan. Ya, sama dengan berarti 0,58 dikalikan 100%. Maka sama dengan hasilnya adalah 58%. Ya. Jadi ini adalah hasil pembulatan ya. Jadi kalau 0,76 kali 0,76 itu hasilnya 0,5776 ya. Maka dibulatkan menjadi 0,58. Nah, untuk tugas mandiri ya silahkan dicoba untuk dikerjakan ya. Ini cuma satu aja. Berikut ini ada data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Di mana X ini adalah pengalaman kerjanya ya dan Y itu adalah omset penjualan. Ya, data X-nya kurang lebih seperti ini, untuk data Y-nya seperti ini. Ya, yang diminta yaitu tentukan nilai A dan B-nya. Yang kedua, buatkan persamaan regresinya. Dan yang ketiga, ya, berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang punya pengalaman kerjanya adalah 3,5 tahun. Oke, ya. Silahkan dicoba dikerjakan, ya. Nanti kalau ada mungkin di tengah jalan ada yang bingung, silahkan bisa ditanyakan. Ya, oke, saya rasa untuk pertemuan 5 cukup ya. Kemudian nanti bisa dilihat juga ada video mengenai penerapan ya untuk mencari ukuran gejala pusat, kemudian penyebaran data dan sebagainya menggunakan SPSS ya. Nanti silahkan bisa dilihat dan bisa digunakan untuk kalian mengerjakan tugas UAS ya. Saya rasa penjelasan untuk kali ini cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.